Perkenalkan, nama saya Rido Benedictus Tegimanik dengan NIM 123450060 dari kelompok 3 struktur data. Dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang kode pada modul 8. Di sini saya menjelaskan dari kelas graph dev underscore init underscore self. Ini menginisialisasikan bahwa self graph itu adalah dictionary yang kosong. Kemudian kita ingin menambahkan simpel atau add vertex. Kita menggunakan fungsi add underscore vertex dengan parameter self, vertex. Lalu kita membuat if vertexnya itu tidak berada dalam graph, maka yang di self graph itu vertex dimasukkan dalam dictionary yang kosong, maka dia akan menampilkan pesan bahwa simpul, misalnya vertex itu A, misal vertexnya A, maka simpul A berhasil ditambahkan. Nah, jika tidak, maka dia akan menampilkan simpul A itu sudah ada karena kita sudah ngecek vertexnya itu ada atau tidak di dalam graf. Kalau ada, maka simpul A-nya itu sudah ada. Kemudian kita ingin menambahkan garis atau add edge. Menggunakan def add underscore edge dengan parameter self, vertex 1, vertex 2, w. Lalu kita buat misal lagi if vertex 1 ada di graf dan vertex 2 ada di graf, maka self graph vertex 1 maksudnya vertex 2W akan ditambahkan ke vertex 1. Kemudian juga sebaliknya vertex 1, W kita akan tambahkan ke vertex 2. Setelah itu maka akan menampilkan pesan garis dari vertex 1 ke vertex 2 dengan bobot weight berhasil ditambahkan. Nah, jika vertex 1 atau vertex 2 sudah ada di dalam graf, maka dia akan menampilkan pesan pastikan kedua simpul vertex 1 dan vertex 2 ada di dalam graf. Nah, jika salah satu vertex saja yang tidak ada di dalam graf, maka dia tetap menampilkan pastikan kedua simpul vertex 1 dan vertex 2 ada di dalam graf. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jikra dengan NIM 123450124. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi delete vertex. Nah, di fungsi ini bakal digunain untuk menghapus simpul tertentu beserta semua garis yang terhubung. Nah, di sini program akan ngecek apakah simpul ada di graf. Nah, jika ada, maka semua garis yang menghubungkan simpul dengan simpul lain bakalan dihapus. Kemudian simpul itu sendiri bakalan dihapus dari dictionary graph. Kemudian di print simpul, misalnya itu adalah simpul A yang dihapus, maka simpul A beserta semua jalurnya berhasil dihapus. Nah, jika else ini menandakan bahwa vertex tidak ada di graf. Maka misalnya A tidak ada di graf, maka akan keluar outputnya print simpul A tidak ditemukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi display graph. Di sini fungsi display graph itu digunakan untuk menampilkan struktur graph dalam bentuk teks yang mudah dipahami. Nah, graph biasanya direpresentasikan dalam kode sebagai dictionary, di mana setiap vertex atau simpul terhubung ke sejumlah edge. Nah, self graph adalah sebuah dictionary, yaitu ada key dan value. Key itu adalah simpul-simpul atau vertex dalam graf. Kemudian value adalah daftar atau koleksi simpul lain yang terhubung dengan simpul tersebut atau edge-nya.
Selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai BFS. Di sini ada fungsi BFS shortest path. BFS shortest path itu digunakan untuk menemukan jalur terpendek antara dua simpul dalam graf menggunakan algoritma BFS. Nah, di sini ada parameter fungsinya, yaitu ada start dan goal. Start itu simpul awal tempat pencarian dimulai, sedangkan goal itu simpul tujuan yang ingin dicapai. Kemudian itu ada variabel utamanya, yakni visit. Visit itu adalah sebuah set untuk menyimpan simpul-simpul yang sudah dikunjungi. Kemudian ada queue. Queue itu sebuah antrian yang menyimpan simpul saat ini bersama dengan jalur yang dilalui untuk mencapainya. Kemudian ada format, yaitu format current dan path. Ini adalah simpul current itu simpul saat ini, sedangkan path itu adalah daftar simpul yang dilalui hingga current. Kita dapat menginisialisasinya. Di sini kita memasukkan simpul awal dengan simpul awal start ke dalam queue dengan jalur awal berupa start. Kemudian selama queue tidak kosong, ambil simpul pertama dari queue menggunakan pop, karena BFS itu menggunakan antrian. Selanjutnya itu periksa apakah simpul saat ini adalah simpul tujuan. Jika iya, kembalikan path yang telah dibentuk sebagai jalur terpendek. Kemudian jika current belum dikunjungi, itu kita menambahkan current ke visit. Jika tetangga belum dikunjungi, tambahkan tetangga ke queue dengan jalur diperbarui. Seperti ini nih, path plus neighbor. Nah, jika pencarian sudah selesai, tanpa menemukan jalur ketujuan, kembalikan ke none. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sini saya Lutfi Asya Putri dengan NIM 134500074. Sini saya akan melanjutkan untuk bagian implementasi. Yang pertama, kita dapat menginisialisasikan graf, dan sini membuat objek G sama dengan graf, yaitu kelas yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu kita menambahkan simpul dengan kode for vertex in. Di sini kita membuat list simpul-simpul yang akan kita buat akan kita tambahkan, yaitu simpul X, Y, Z, W, dan V. Di sini kita menampilkannya dengan membuat metode dari objek G, yaitu g.add_vertex dalam kurung vertex. Lalu kita juga menambahkan garis. Di sini kita menggunakan metode add atau fungsi add_edge dari objek G. Nah, di sini kita menambahkan garis dari simpul X ke Y dengan bobot 12, lalu menambahkan garis untuk simpul Y ke Z dengan bobot 10, menambahkan garis dari simpul Z ke W dengan bobot 8, lalu garis hubungan dari simpul W ke V dengan bobot 15, dan garis hubungan dari X ke simpul Z dengan bobot 25. Nah, lalu kita di sini juga menambahkan terminal baru berupa terminal U. Nah, di sini kita dapat menggunakan fungsi yang tadi, yaitu fungsi atau metode yaitu add_vertex dari objek G, yaitu terminal yang kita buat yang baru yaitu U. Lalu kita di sini juga menambahkan garis hubungan dari simpul U ke Z dengan bobot 10 dan simpul U ke W dengan bobot 7. Nah, di sini kita selanjutnya akan menghapus terminal V dengan menggunakan metode atau fungsi delete_vertex dari objek G. Di sini kita akan menghapus terminal yang akan kita hapus, yaitu terminal V. Lalu kita akan menjadi jalur terpendek dari X ke W. Di sini kita dapat membuat variabel shortest_path sama dengan objek G dot bfs_shortest_path dalam kurung X,
W. Di sini kita menggunakan algoritma BFS, yaitu Bird First Search, di mana kita di situ dapat menemukan jalur terpendek dari simpul X ke W. Lalu di akhir kita dapat menampilkan hasil akhir dari fungsi atau metode yang sudah kita buat di atas. Di sini kita dapat membuat fungsi print dalam kurung garis miring n graph setelah dimodifikasi. Nah, di sini kita menampilkannya dengan menggunakan metode display atau fungsi display.graph dari objek G. Nah, lalu kita juga akan menampilkan print dalam kurung garis miring n jalur terpendek dari X ke W titik 2, shortest path, dimana kita ini jalur terpendek dari X ke W ini kita dapatkan dari variabel shortest path yang sudah kita buat pada poin nomor 6 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby Wulandari dengan NIM 123450042 akan menjelaskan output dari source code yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya. Di sini output yang keluar adalah simpul X berhasil ditambahkan, simpul Y berhasil ditambahkan, simpul Z berhasil ditambahkan, simpul W berhasil ditambahkan, dan simpul V berhasil ditambahkan. Hal ini menunjukkan bahwa kelima simpul tadi, yaitu X, Y, Z, W, dan V, berhasil ditambahkan ke dalam graf. Kemudian terdapat output selanjutnya, yaitu garis dari X ke Y dengan bobot 12 berhasil ditambahkan, garis dari Y ke Z dengan bobot 10 berhasil ditambahkan, garis dari Z ke W dengan bobot 8 berhasil ditambahkan, garis dari W ke V dengan bobot 15 berhasil ditambahkan, garis dari X ke Z dengan bobot 25 berhasil ditambahkan. Hal ini merupakan ada tepi antara X dan Y dengan bobot 12 yang berhasil ditambahkan ke dalam graf, dan menunjukkan bahwa keempat Y dan Z seperti Y dan Z, Z dan W dan V, X dan Z merupakan tepi antara kedua variabel tersebut dengan bobotnya masing-masing, yaitu 10, 8, 15, dan 25 berhasil ditambahkan ke dalam graf. Kemudian terdapat output selanjutnya, yaitu simpul U berhasil ditambahkan. Hal ini seperti output pertama tadi, yaitu untuk X, Y, Z, W, dan V. Namun di sini simpul U berhasil ditambahkan, yang artinya simpul U yang baru berhasil ditambahkan ke dalam graf. Kemudian terdapat output selanjutnya, yaitu simpul U, garis dari U ke Z dengan bobot 10 berhasil ditambahkan, garis dari U ke W dengan bobot 7 berhasil ditambahkan. Hal ini menunjukkan bahwa garis dari tepi U ke Z dengan bobot 10 berhasil ditambahkan ke dalam graf. Kemudian garis dari tepi U ke W dengan bobot 7 berhasil ditambahkan. Kemudian terdapat output selanjutnya, yaitu simpul V beserta semua jalurnya berhasil dihapus. Hal ini menunjukkan bahwa semua tepi yang terhubung dengannya dihapus dari graf, yang berarti garis dari W ke V, garis dari W ke V juga dihapus. Kemudian terdapat output selanjutnya, yaitu graf setelah modifikasi, sehingga graf saat ini menjadi X merupakan Y dengan 12, Z 25, Y merupakan X dengan 12, Z dengan 10, terus melanjutkan Z, yaitu Y dengan 10, W dengan 8, X dengan 25, U dengan 10, kemudian dilanjutkan dengan W, yaitu Z dengan 8, U dengan 7, dilanjutkan dengan U, yaitu Z dengan 10, W dengan 7. Hal ini menunjukkan bahwa simpul X memiliki dua tetangga, yaitu Y dengan bobot 12 dan Z dengan bobot 25. Kemudian ada simpul Y memiliki tetangga, yaitu X dengan bobot 12 dan Z memiliki bobot 10. Kemudian dilanjutkan dengan Z yang memiliki tetangga, yaitu Y dengan bobot 10 dan W dengan bobot 8. Selanjutnya X dengan bobot 25 dan U dengan bobot 10. Dilanjutkan dengan W yang memiliki tetangga, yaitu Z dengan bobot 8 dan U dengan bobot 7. Dilanjutkan dengan U yang memiliki tetangga, Z dengan bobot 10 dan W dengan bobot 7. Kemudian terdapat output yang terakhir, yaitu jalur terpendek dari X ke W merupakan X, Z, dan W. Hal ini menunjukkan bahwa jalur terpendek dari simpul X ke W adalah melalui simpul Z, sehingga bobot total dari jalur ini adalah 25, yaitu X ke Z, di mana
X ke Z merupakan 8, dan Z ke Y merupakan 33. Kesimpulannya, graf yang telah dimodifikasi menunjukkan koneksi antara simpul dan bobot yang terhubung. Simpul V dan koneksi terkaitnya telah dihapus, sehingga jalur terpendek antara X dan Y ditemukan melalui jalur X ke Z lalu ke Y. Sekian penjelasan dari saya.